Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Teman-teman yang berbahagia, teman-teman yang dirahmati Allah, teman-teman yang selalu Ustadz berdoa kepada teman-teman selalu dinaungi oleh Allah, diberkahi oleh Allah. Pertama dan yang utama adalah kita mengucapkan syukur kepada Allah sebanyak-banyaknya. Kita mengingat Allah sebanyak-banyaknya karena Allah yang telah menciptakan kita, Allah memberikan rizki kepada kita, Allah yang memberikan begitu banyak kesempatan hidup ini supaya kita bisa melakukan amal-amal yang soleh, amal-amal terbaik, sehingga ketika kelak Allah menjemput kita, memanggil jiwa kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Maka kita bersyukur kepada apa yang Allah berikan kepada kita semua di sini, ya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat-nikmat lainnya. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, yuk kita buka pertemuan kita dengan lafaz basmalah. Bismillah. Kaifa halukum? Bi khairin alhamdulillah. Wa kaifa asbahtum? Asbahna ala fitratil Islam. Teman-teman, ya, sebelum kita memulai pertemuan kita pada hari ini, Ustadz meminta kepada teman-teman semoga bisa mendengarkan kajian Ustadz di awal waktu. Dalam artian mengikuti apa yang di rundown, apa yang sudah dijadwalkan. Ya, kalau belajarnya pagi hari ya pagi hari dengarkannya ya. Jangan di malam hari baru didengarkan kajiannya. Bisa dipahami ya? Fahim tum? Fahimna. Nah, hari ini teman-teman kita akan melanjutkan pembahasan kita di tema unsur, ya. Adapun dengan subtema dan judul adalah kedudukan air. Dengan tema perbandingan air di surga dan juga dengan air di neraka. Tapi sebelum Ustadz lanjut, teman-teman bisa paham ya apa yang dimaksud dengan kedudukan. Ada yang tahu tidak apa yang dimaksud dengan kedudukan? Kedudukan itu adalah bisa dikatakan sebagai sebuah tempat kediaman, tapi yang dimaksudkan di sini adalah sebagai sebuah tingkatan, sebagai sebuah martabat, ya. Contoh nih paling gampang, misalkan presiden, raja, kedudukannya tinggi atau rendah, teman-teman? Pasti ketika seseorang mendapat gelar presiden, menduduki jabatan presiden sebagai raja, maka dia kedudukannya tinggi ya teman-teman. Nah, bisa dipahami ya kedudukan ya. Ataupun misalkan dia hanya sebagai ya rakyat jelata ya. Pasti orang akan menganggap ya, kalau orang-orang itu akan menganggap sebagai kedudukan yang biasa-biasa saja ya, kedudukan yang rendah. Sampai di sini bisa dipahami ya kedudukan. Jadi kedudukan itu adalah sebagai sebuah martabat ya, harga diri ya, atau juga sebagai tingkatan ya. Makin tinggi tingkatannya makin mulia seseorang itu. Jadi kedudukan air, kita membahas tingkatan air, perbandingan tentang air di dunia dan juga air di surga ya teman-teman. Tapi Ustadz akan bacakan sekali, nanti silakan teman-teman mengulang ya di rumah ya. Kedudukan air, perbandingan air di surga dan neraka ada di Quran surat Al-Ghasyiyah surat ke-88 ayat 5. Bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tusqa min 'ainin aniyah. Artinya,
ia akan diberi minum dari mata air yang sangat panas. Dan di ayat berikutnya, di ayat 12, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fiha 'ainun jariyah. Artinya, dan di dalamnya ada mata air yang mengalir. Nah, di sini kita akan membandingkan teman-teman ya. Kan judulnya adalah kedudukan air, perbandingan air di surga dan di neraka. Menurut teman-teman, yang kedudukannya tinggi itu air di surga apa di neraka? Ya, kita akan membandingkan nih teman-teman. Dan pembahasan kita adalah kedudukan air. Tadi Ustadz katakan apa kedudukan itu? Sebagai sebuah tingkatan, sebagai sebuah martabat. Ya, artinya pasti air di surga lebih tinggi, betul gak teman-teman ya? Dibandingkan dengan kedudukan air di neraka. Dan digambarkan juga teman-teman bahwasanya orang-orang di surga itu dia tempatnya selalu tinggi. Al-A'raf, tempatnya tinggi-tinggi. Sedangkan neraka itu tempatnya rendah teman-teman. Ya. Kembali ke pembahasan kita bahwasanya kedudukan di sini adalah kita akan membandingkan perbandingan air di surga dan di neraka. Tadi dikatakan dalam Quran surat Al-Ghasyiyah surat 88 ayat 5, tusqa min ainin aniyah, ya. Ia akan diberi air minum dari air yang sangat panas. Sedangkan di ayat yang ke-12 Al-Ghasyiyah surat ke-88 ayat 12 dijelaskan fiha 'ainun jariyah. Artinya ia di dalamnya itu ada mata air yang mengalir. Nah, teman-teman, di tema sebelumnya kita sudah membahas ya di surat Al-Mutaffifin itu sifat air ya, kedudukan air di surga, bahwasanya di surga itu adalah sebagai bentuk kenikmatan-kenikmatan, dan sedangkan di neraka itu adalah sebagai tempat apa teman-teman? Siksa. Orang akan disiksa setiap hari ya. Setiap tahun ya, ada yang kekal abadi dan ada yang nantinya akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi semuanya itu adalah yang di dalam neraka itu adalah semua hal yang mengerikan, semua hal yang menakutkan. Makanya di tema hari ini Ustadz tidak bisa begitu banyak membuat teman-teman mungkin tertawa atau bagaimana, karena kita membahas sesuatu yang betul-betul mengerikan teman-teman. Neraka itu adalah tempat kembali seburuk-buruk makhluk, seburuk-buruk manusia yang akan kembali ke neraka itu adalah dia akan mendapatkan celaan, dia akan mendapatkan hinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika dia hidup di dunia, dia tidak menggunakan waktu sebaik-baiknya, ya, kita bahas sudah di tema waktu ya. Dia menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan di dunia untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, untuk hal-hal yang membuat dia bertambah dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bermaksiat kepada Allah, bahkan dia mungkin menjadi orang-orang yang menyembah bukan kepada Allah, orang-orang kafir. Maka nanti dia akan kembali ke neraka dalam keadaan hina. Dia akan kembali ke neraka dalam keadaan tercela, teman-teman. Hina, tercela ini adalah sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek, teman-teman. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya jangan sampai kita dimasukkan ke dalam siksa api neraka. Jangan sampai kita dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Ya, kita berdoa kepada Allah. Nah, teman-teman, lalu karena kita membahas tentang air, kedudukan air, maka apa saja teman-teman yang ada di neraka itu? Airnya apa saja, ya. Yang pertama itu, kalau di tema yang lalu kita sudah membahas tentang kedudukan air di surga ya, teman-teman. Jadi yang kalau di neraka ini, teman-teman, setidaknya ada 4 bentuk siksaan kepada orang-orang yang nantinya mendapatkan balasan keburukan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu adalah hamim. Apa itu hamim? Dijelaskan hamim itu adalah air yang sangat mendidih ya. Jadi ketika penciptaan langit dan bumi ini diciptakan, maka hamim ini sudah ada. Lalu hamim ini bagaimana nanti dia akan menyiksa? Dia akan dituangkan air yang mendidih itu di atas kepalanya, teman-teman. Di atas kepalanya. Hamim, ini yang pertama. Ya. Memang neraka ini adalah seburuk-buruk tempat kembali, teman-teman. Dan di neraka itu, teman-teman, tubuh manusia akan dibesarkan,
Bahkan dijelaskan dalam sebuah hadis itu gigi gerahamnya saja sebesar gunung Uhud, ya. Artinya betul-betul raksasa manusia. Tujuannya apa? Supaya orang tersebut dia nanti di neraka akan merasakan azab Allah Subhanahu wa taala. Makanya tubuhnya dibesarkan, teman-teman. Jadi yang pertama ada air yang disebut dengan hamim. Air yang sangat mendidih, yang mana air itu, teman-teman, akan diletakkan, dituangkan di atas kepalanya. Nauzubillah min zalik. Lalu yang kedua ada yang disebut dengan ghasak. Ini sudah kita pernah bahas ya. Ghasak itu adalah bisa dikatakan air yang sangat dingin, tapi juga bisa dikatakan sebagai sebuah nanah, ya. Nanah yang nantinya akan diminum oleh penduduk neraka, ya. Orang-orang yang kembalinya dengan hina, dengan tercela itu, teman-teman, akan diminumkan dengan air nanah. Nauzubillah min zalik. Lalu yang ketiga, teman-teman, ada yang disebut juga dengan syadid. Apa itu syadid? Syadid itu adalah air nanah, ya. Tapi air nanah yang mendidih, ya. Mohon maaf, syadid di sini adalah nanah dan darah. Jadi campuran nanah dan darah disebut dengan syadid. Nanah dan darah itu dicampurkan dan nanti akan diminumkan kepada penduduk neraka, ya. Sampai-sampai ketika orang yang meminum tersebut syadid, dia akan hancur seluruh organ tubuhnya, teman-teman. Nauzubillah min zalik. Ya, Ustadz sebetulnya tidak ingin menjelaskan materi ini, tapi ini harus disampaikan, teman-teman. Lalu yang terakhir itu adalah air muhl. Apa itu muhl? Muhl dijelaskan dia seperti mendidihnya minyak, ya. Ketika di air muhl itu didekatkan ke wajah seseorang, maka wajahnya itu akan hancur dan dia akan jatuh ke bawah. Serem, teman-teman. Kita berdoa kepada Allah, ya nak. Ustadz tidak ingin membahas ini terlalu panjang karena ini adalah sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang menakutkan, teman-teman, tentang air di neraka, ya. Tapi teman-teman perlu tahu, suatu saat kelak nanti ketika dewasa, teman-teman akan mempelajari lebih dalam tentang hinaan-hinaan yang akan dilakukan oleh Allah kepada orang-orang yang durhaka ketika hidup di dunia, ya. Jadi apa yang pertama, teman? Ada yang disebut hamim, ada yang disebut ghasak, ada yang disebut dengan syadid, dan ada yang disebut dengan muhl. Ini adalah air-air di neraka. Lalu air di surga bagaimana? Ini sudah pernah dijelaskan ya di tema sebelumnya, yang dijelaskan sifat air di surga. Quran surat Al-Mutaffifin surat ke-83 ayat 28. Ainai yashrabu bihal muqarrabun, ya. Yaitu mata air yang diminum oleh mereka yang dekat kepada Allah. Di surga ada apa saja, ya, Masya Allah. Ada air murni yang tidak berubah warnanya, ada air jahe, ada air susu, ada air madu, ya, teman-teman. Ini adalah air-air yang memberikan kenikmatan kepada penghuninya ketika di dunia dia dekat kepada Allah, ya. Dia termasuk ashabul yamin, golongan orang-orang kanan. Dia termasuk orang-orang yang beramal soleh, ya. Ketika hidup di dunia, maka Allah akan letakkan di surga, akan tempatkan di tempat-tempat yang tinggi, di rumah-rumah yang besar, megah, ya. Dan Allah berikan segala bentuk kenikmatan. Ini, teman-teman. Jadi teman-teman perlu ketahui bahwasanya walaupun Allah berikan ada surga, ada neraka, tapi itu semuanya dikembalikan kepada manusianya, kepada makhluknya. Maukah beriman kepada Allah ataukah mau dia tidak beriman, ya. Dia kufur kepada Allah, ya. Dia mengingkari Allah. Itu semua kembali kepada manusia. Tapi ketahuilah bahwa manusia itu diberikan akal, sehingga akal itu harusnya kita gunakan semaksimal mungkin untuk berpikir, ya. Masa patung mau disembah, teman-teman, ya. Masa patung mau disembah, ya. Makanya ketika hidup di dunia ini kita betul-betul mengikuti apa yang Allah kehendakkan, ya. Menjauhi larangannya dan kita selalu mengikuti apa yang Allah perintahkan. Semoga kita semuanya nanti kelak ketika dibangkitkan, ya, bersama ayah, bersama bunda, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini, teman-teman, tentang kedudukan air, ya, perbandingan air di surga dan di neraka. Semoga teman-teman bisa memahaminya, ya, dan tentunya kita berharap, ya, teman-teman, jangan sampai kita masuk ke dalam nerakanya Allah, nauzubillahi min zalik, sehingga Allah akan hinakan kita, Allah akan buat kita menjadi tercela, ya. Kita berdoa kepada Allah, teman-teman, semoga
kita tidak dimasukkan ke dalam nerakanya Allah, tetapi kita dimasukkan ke dalam surganya Allah, yang mana surganya Allah itu penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kelezatan, penuh dengan hal-hal yang indah teman-teman ya. Yang airnya saja dikatakan dalam Quran surat Muhammad ayat 15 itu ada air madu, ada air susu, ada air jahe, ada sungai air tawar ya, dan lain sebagainya. Itu teman-teman yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman kepadanya. Ini teman-teman yang bisa Ustadz sampaikan pada kesempatan yang singkat ini tentang kedudukan air, perbandingan antara air di neraka dan air di surga. Yang perlu teman-teman ketahui bahwasanya walaupun Allah kelak nanti akan masukkan orang-orang yang kafir, orang-orang yang durhaka kepada Allah ke dalam nerakanya, tapi ketahuilah bahwasanya rahmat Allah, kasih sayang Allah itu kepada semua makhluk ya. Allah tidak pernah membeda-bedakan, tetapi manusialah yang memilih jalannya sendiri. Bahwa kasih sayang Allah, rahmatnya Allah ini cukup luas, begitu luas kepada semua makhluk, sehingga kita harusnya memanfaatkan apa yang Allah berikan kesempatan ini. Kita memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan ketika kita hidup di dunia ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kita nanti kelak berjumpa bersama dan kita melihat Allah Subhanahu wa taala ya. Ini yang bisa Ustaz sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari Ustadz pribadi sebagai hamba yang lemah. Ustadz mohon ampun. In uridu ilal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.